Halo, bersama kami, para pengajar dan peneliti dari, UPH. Di dalam klip kali ini kita akan berbicara tentang obat yang, sangat diperdebatkan dan didiskusikan juga di media sosial, yaitu ivermectin untuk, terapi atau diberikan kepada pasien COVID-19. Saya bersama Dr. Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Saya juga bersama Dr. Rernat Dr. Juandijo dari Program Studi Bioteknologi UPH, dan saya ditemani juga oleh Ibu Jessica Novia, Prodi Farmasi UPH. Selamat malam, Bu Jessica, Pak Dr. Andre, dan Pak Dr. Juandi. Selamat Malam Pak Ihan. malam, Pak Ihan. Nah, kita kebetulan Dr. Andre ini menulis satu paper yang cukup banyak disimak juga secara internasional, yaitu studi meta-analisis dari ivermectin yang baru terbit tanggal 6 Juni 2021 dan sudah mendapatkan banyak perhatian karena dari meta-analisis ini hasilnya adalah kalau kita baca di summary-nya memang menunjukkan bahwa ivermectin dapat menghasilkan atau terasosiasi dengan reduksi di dalam keparahan COVID-19, penurunan juga kematian, lalu juga lebih banyak hasil RT-PCR yang negatif dan juga waktu yang lebih singkat sampai hasil tesnya negatif. Kalau kita lihat informasinya, maka paper ini sudah cukup banyak mendapatkan perhatian juga ya, dan sudah di retweet lebih dari 1.000 kali ya, dan masuk ke news outlet juga di Facebook dan Reddit, dan mendapatkan banyak komentar juga. Saya ke Dr. Andre dulu nih. Bagaimana sih sebenarnya posisi ivermectin untuk diberikan kepada COVID-19? Lalu paper itu kesimpulan utama maupun limitasinya seperti apa? Dr. Andre, silakan. Oke, terima kasih Pak Ihan atas kesempatannya. Ya, itu adalah hasil jeripaya dari teman-teman alumni, yaitu Dr. Ivan, dan juga dari teman-teman mahasiswa kedokteran, yaitu ada Devina juga ikut mensupport artikel ketika kita melakukan evaluasi 1 demi 1 studi yang included. Jadi ceritanya adalah kita sudah memikirkan untuk membuat suatu meta-analisis karena isu-isu tentang ivermectin sudah muncul ketika itu di bulan Desember, akhir Desember 2020. Nah, ketika itu kita kumpulkan data dan kita ingin pilih studi yang memang RCT atau kita bilang sebagai randomized clinical trial yang kita masukkan dalam suatu meta-analisis. Nah, apa itu meta-analisis? Meta-analisis adalah suatu evaluasi daripada penelaahan sistematik dari suatu artikel yang kita masukkan bisa juga suatu studi-studi misalkan kohort atau studi potong lintang di mana studinya cuma observasi kalau bahasa statistiknya, atau kita juga bisa kita pilih studi yang memang sangat baik yang kita bilang sebagai uji klinis. Nah, pada studi pada meta-analisis yang kali ini kita memang memfokuskan hanya pada uji klinis. Jadi seharusnya kita lakukan hasilnya tentu sangat baik tentu kalau kita dapatkan hasil itu. Itu kita mulai di Januari, tapi karena studinya baru dapat 4 studi yang included, lalu kemudian kita pending untuk publikasi, kita menunggu, dan ternyata di bulan Maret April mulai banyak uji klinis dari berbagai dunia melakukan evaluasi, dan ternyata hasilnya adalah kita mendapatkan sekitar 20 sekian studi yang kita anggap layak untuk bisa dianalisa. Nah, ketika kita melakukan evaluasi di sana, memang dari analisa statistik itu hanya menggunakan suatu piranti lunak atau software, di mana kita tinggal memasukkan semua data-data berbagai studi masing-masing tersebut, lalu nanti dia akan mengumpulkan bukti ilmiahnya dalam bentuk yang kita bilang sebagai tanda kutip forest plot. Nah, di situ kelihatan bahwa arahnya ke lebih pro atau lebih baik kalau diberikan ivermectin dari berbagai hasil akhir yang disebutkan oleh Pak Yan tadi. Tapi kita mesti hati-hati menyingkapi hal ini. Kenapa? Karena kita melakukan evaluasi 1 demi 1 studinya yang kita included di meta-analisis ini, studinya itu relatif sangat kecil sampelnya, dan tujuan studi untuk masing-masing daripada studi tersebut beda-beda. Ada yang untuk
pencegahan, ada yang untuk terapi, ada yang diberikan di hari awal, ada yang diberikan di hari hari tengah, atau bahkan di ketika COVID sudah berat. Dan dosisnya pun beda-beda. Ada yang diberikannya itu 5 hari pertama, setiap hari 15-12 mg, ada juga yang diberikan selang-seling hari pertama, ketiga, kelima 12 mg. Nah, kelihatannya memang dengan data yang sangat tanda kutip kita bilang heterogen atau bervariasi tadi, kita harus menyikapi hati-hati dari hasil akhir dari meta-analisis tadi. Mungkin demikian ya Pak Yan untuk intro aja ya. Oke, terima kasih Dokter Andre. Jadi memang meta-analisis sangat menolong karena kita dapat gambaran yang lebih besar daripada cuma satu studi kecil begitu ya. Dan ini Betul. mungkin sekarang udah available belasan studi. Tapi studi-studi kecil itu variatif dan punya keterbatasan masing-masing, sehingga gambaran besar yang didapat juga mungkin sangat terbatas, dibatasi oleh input dari studi-studi kecil itu sendiri begitu ya. Betul. Nah, ini studi terbesar yang kita punya ya dari sekitar 500 volunteer yang ada. Ini beritanya juga masih cukup baru, tanggal 5 Juli 2021, bahwa justru dengan jumlah sampel yang besar ini memperlihatkan tidak ada ya benefit secara statistik ya, sehingga muncul lagi semacam kontroversi. Lalu juga ada paper-paper yang lain yang menunjukkan bahwa seperti yang Dr. Andri tadi bilang, dosis itu jadi perdebatan ya, dosisnya harusnya seperti apa, dan mungkin dosis yang dibutuhkan itu lebih tinggi ya daripada untuk mencapai efek daripada yang diinginkan sekarang yang biasanya diresepkan oleh dokter. Nah, saya ingin meminta komentar dari Pak Dr. Juandijo ini. Bagaimana sebenarnya posisi dari segi sains terhadap efek ivermectin ini, Pak Juandi? Ya, terima kasih Pak Ihan atas kesempatannya, dan terima kasih Dr. Andre atas penjelasan awalnya. Saya coba share screen ya Pak. Silakan Pak. Oke. Dapat dilihat di sini, ini sebenarnya bagian discussion dari papernya Dr. Andre yang saya kutip, dan kebanyakan dari beberapa meta-analisis paper untuk ivermectin rata-rata menggunakan alasan ini, bahwa cara mekanisme kerjanya, mekanisme farmakologinya adalah dengan menghambat nukleokapsid proteinnya dari SARS-CoV-2, dari virus SARS-CoV-2, akan menghambat transporter yang kita sebut importin alfa dan beta. Akibatnya terjadi gangguan perpindahan dari sitoplasma ke nukleus. Nah, di sini saya mau menyampaikan ada dua fakta dari sisi basic science dan dari sisi farmakologis menunjukkan bahwa kemungkinan besar target ini tidak akan mungkin tercapai. Ya. Yang pertama adalah bahwa SARS-CoV-2 sendiri adalah virus RNA. Jadi dia akan replikasi di sitoplasma. Itu satu. Namun memang ada beberapa komponen dia yang akan pindah ke nukleus. Itu kita ketahui bersama. Namun sejauh ini yang lebih dikaitkan dengan berpindah ke nukleus atau menghambat nuclear transport machinery itu sebenarnya bukan si N proteinnya, bukan nukleokapsidnya, malah non-structural protein, NSP9, NSP15, atau bahkan dari open reading frame 6. Ya, itu satu. Jadi memang apakah nukleokapsid protein itu berperan di sini? Ini masih tanda tanya. Walaupun ada satu paper bioinformatik dari peneliti di China menunjukkan bahwa sekitar 70% nukleokapsid proteinnya ditemukan di dalam nukleus. Tapi sekali lagi itu analisis secara in silico menggunakan komputer. Apakah itu bermakna secara biologis? Itu masih satu pertanyaan. Nah, anggap bahwa bila kita berasumsi bahwa nukleokapsid protein ini memang sama seperti kerabatnya, NSP9, NSP15, atau RF6, dapat menghambat si importin alfa atau beta, maka pertanyaan yang lebih lanjut adalah apakah dengan menghambat terus akan terjadi efek? Permasalahannya adalah dapat dilihat di sini. Ketika mereka melakukan penelitian in vitro, ini keterbalikannya. Alfa importnya di overekspresi. Ya. Jadi penelitiannya agak dibalik. Kalau tadi kita menduga si nukleokapsid protein dari SARS-CoV-2 akan menghambat
si alpha importin. Nah, di penelitian ini ditunjukkan sebaliknya. Ketika alpha importinnya di overekspresi, jadi jumlahnya sangat sangat banyak, melebihi dari kadar normalnya, somehow overekspresi mereka tidak mampu menyelamatkan, ya, atau tidak mampu mengatasi blockade yang diperantarai oleh ORF6 buat si protein dari sitoplasma dan protein STAT1 untuk berpindah ke nukleus. Itu alasan pertama, bahwa alpha importin kalau memang dia penting dalam hal ini, dalam import sesuatu dari sitoplasma ke nukleus, dan kalau itu memang bisa dihambat oleh nukleokapsid protein dari SARS-CoV-2, kemungkinan besar walaupun ivermectin bisa rescue di situ, kurang begitu berefek. Karena ketika dia di overekspresi juga tetap tidak bermakna, tidak mampu menyelamatkan blokade dari virus SARS-CoV-2. Nah, terus alasan kedua yang bisa saya utarakan di sini adalah kadar dari ivermectin di dalam plasma darah kita itu sangat rendah. Karena mayoritas di atas 90%, sekitar 93% itu diikat oleh protein. Sementara kita tahu yang biasa bekerja itu yang tidak terikat protein, jadi yang free, yang bebas. Nah, permasalahan dapat dilihat di sini. Umumnya dosis ivermectin ini mikrogram per kilogram. Jadi kalau biasa yang dipakai sekitar 12 mg sekali minum, berarti itu sekitar 200 ya. 200 mikrogram pada orang yang memiliki berat badan 70 kg. Itu biasanya di penelitian fisiologis kita berasumsinya rata-rata orang punya berat badan 70 kg. Jadi berarti sekitar sini. Kadar ivermectin bebas yang bisa bekerja. Permasalahannya, kadar ivermectin yang dianggap bisa menghambat SARS-CoV-2 secara in vitro di cawan Petri itu jauh di atasnya. Ya, ini dalam log scale. Jadi dibutuhkan 5 mikromolar untuk mendapatkannya. Sementara obat ivermectin kalau kita minum dengan dosis umum sekitar 12 mg sekali minum, itu cuma sekitar sini. Jauh di bawahnya. Jadi 1, 2, 3, 10 pangkat minus 3 log di bawahnya. Bahkan kalau kita tingkatkan sampai ini sekitar 1.700 mikrogram per kilogram berat badan. Itu udah dosis yang sangat luar biasa tinggi, tetap tidak mampu mencapai konsentrasi 5 mikromolar yang diuji cobakan di paper-paper yang banyak di-quote oleh banyak review tentang ivermectin, bahwa konsentrasi itu berguna. Unfortunately, konsentrasi itu tidak akan pernah tercapai ketika kita meminum ivermectin secara langsung, Pak. Jadi itu sementara masukan dari saya, 2 alasan secara biologis bahwa kemungkinan besar ivermectin tidak efektif dalam hal ini untuk mengatasi infeksi SARS-CoV-2. Makasih Dokter Juandi. Jadi paling tidak kalau terkaan mekanismenya itu terkait dengan alpha importin itu, maka diduga dosis yang lebih tinggi yang dibutuhkan ya. Tetapi percobaan in vivo efeknya seperti apa mungkin sih bisa lebih kompleks daripada yang terjadi in vitro ya. Sehingga uji-uji epidemiologis maupun clinical trial itu bisa saja melibatkan efek yang jauh lebih kompleks daripada yang kita duga sekarang ini ya. Betul sekali, Pak. Oke, Pak. Makanya kita ya. membutuhkan data klinis juga untuk menguji hasil yang kita ketemukan dari basic science, dari perspektif basic science. Ya, Dokter Andre ingin mengomentari, silakan, Dokter. Ya, terima kasih Pak Juandi Jo dan terima kasih juga Pak Ihan. Kelihatannya memang setuju saya. Jadi itu karena ivermectin itu termasuk obat yang cenderung baru kita evaluasi baru, dan itu obat yang sebenarnya sudah ada lama di mana-mana, tapi karena itu digunakan untuk obat parasit atau obat cacing, sehingga dia mencoba berpikirnya di sana. Nah, tapi yang kita nggak pernah tahu adalah, jadi ada 2 kemungkinan ini. Yang kita included study dari meta-analisis yang kami kumpulkan,
apakah memang benar secara metodologi, sehingga kalau misalkan itu benar, artinya si ivermectin itu memiliki jalur yang berbeda di luar daripada importin. Itu satu kemungkinannya. Yang kedua adalah mungkin secara metodologi ada suatu falasi atau ada kecacatan yang kelihatannya tidak bisa dideteksi ketika kita melakukan evaluasi di paper yang dipublish. Nah, itu kemungkinannya. Jadi kita berpikir seperti itu. Satu, metodologi memang benar, dan memang beberapa studi-studi itu memang memiliki benefit yang kecil-kecil tadi. Kenapa bisa memiliki benefit? Walaupun tadi disebutkan oleh Pak Juanijo, secara kadar nggak memungkinkan karena terikat oleh protein yang sangat besar, yang aktifnya obatnya sedikit, dan yang kedua, titik tangkapnya juga ketika diuji dengan dilakukan overekspresi, artinya kita logikanya kalau overekspresi itu kita berikan dosis yang sangat tinggi daripada ivermectin, dia akan memberi efek, gitu kan? Tapi ternyata tidak juga. Jadi artinya mungkin memang titik tangkapnya beda. Ya itu mungkin pendapat dari saya, Pak Ihan ya, yang bisa kita kita pikirkan bahwa kenapa bisa ada perbedaan dari data epidemiologi maupun data basic science atau biomolekuler ya. Oke, thank you Dr. Andre. Nah, tapi kontroversi soal ivermectin ini muncul seringkali juga terkait BPOM ya, karena banyak orang yang pingin punya obat COVID lalu agak marah sama BPOM di awal karena kok BPOM sepertinya tidak merestui ya, padahal kan BPOM memang beroperasi dengan kaidah-kaidah sains ya, sehingga badan regulasi memang tidak bisa ya merekomendasikan obat yang memang kalau tidak ada bukti-bukti saintifiknya. Nah, lalu muncul surat edaran ini baru juga tahun 2021 tentang pelaksanaan distribusi obat yang mengatur kontrak antara pemilik emergency use authorization dengan apotek dan kewajiban pelaporan bagi fasilitas distribusinya. Nah, lalu di dalam surat ini juga tertera di antara berbagai obat itu pada poin 7 ini selain remdesivir, favipiravir, ini Avigan ya, ivermectin juga tertera di sini sehingga menjadi kontroversi lagi. Lalu beredar berita banyak bahwa kalau begitu sekarang ivermectin resmi. Lalu muncul bantahannya juga dari BPOM bahwa belum ada emergency use authorization ya, ini penjelasan BPOM itu adalah untuk pengaturan distribusinya saja. Sedangkan di bawah ini ada berita obat yang memang mendapatkan izin penggunaan darurat sejauh ini adalah remdesivir dan favipiravir. Nah, saya ingin ke Bu Jessica Novia. Bagaimana sebenarnya statusnya jadi obat ivermectin ini kalau buat apotek maupun dari BPOM, Bu Jessica? Oke Pak, terima kasih Pak Ihan. Jadi sejauh yang saya tahu sampai saat ini, untuk penggunaan ivermectin itu masih dalam uji klinis. Jadi penggunaannya memang diperbolehkan, tapi hanya sebatas untuk uji klinis. Sedangkan untuk izinnya dalam penggunaan darurat itu belum dikeluarkan oleh BPOM, karena masih menunggu dari hasil uji klinis. Setahu saya sampai saat ini sedang dilakukan proyek-proyek uji klinis di Indonesia ini untuk mengetahui apakah ivermectin itu memang mempunyai efek yang baik untuk terapi dari COVID tersebut. Jadi memang surat edaran itu memang mengatur jalur distribusinya dan jalur pelaporan supaya tidak ada yang memainkan harga ya dan distribusi, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, karena kita ketahui ya untuk saat ini ada informasi seperti apa yang beredar di masyarakat, habis itu untuk penjualan obat tersebut tiba-tiba meningkat, permintaan meningkat, harga meningkat gitu, yang menyebabkan untuk pendistribusian obat jadi di luar pengaturan seperti itu menurut saya. Sampai saat ini juga mungkin di luar sana masih banyak kan yang seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu tindakan dari BPOM untuk dapat membatasi peredaran obat-obat yang masih menjadi perdebatan lah di masyarakat saat ini. Oke, jadi emergency use authorization-nya memang belum dikeluarkan oleh BPOM, namun sudah ada aturan distribusi. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ingin mendapatkan obat itu, sebaiknya apa yang dilakukan, Bu Jessica? Kalau saran dari saya, Pak, sebaiknya itu dikonsultasikan dengan dokter. Karena sejauh ini yang mengetahui kondisi pasien itu adalah dokter.
tugas dokter itu kan adalah yang mendiagnosis seperti itu. Karena kita tahu ya saat ini banyak gitu ya masyarakat yang main dokter-dokteran seperti itu dan mendiagnosis diri sendiri seperti itu. Padahal itu adalah kompetensi dari dokter untuk mengetahui kondisi seorang pasien itu sampai tahap mana. Apakah dia mengalami gejala ringan, apakah dia mengalami gejala yang sedang atau yang berat. Bahkan sampai saat ini pun untuk pengobatan ivermectin yang masih dalam uji klinis, itu kan belum bisa ditetapkan apakah itu untuk pengobatan gejala ringan, sedang, atau berat. Jadi saran saya tetap dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan dokter. Seperti itu. Apalagi ivermectin itu masuk dalam golongan obat keras di mana untuk membelinya seharusnya kita menggunakan resep dari dokter. Dan di bawah pengawasan dokter. Oke, terima kasih Bu Jessica. Ini kebetulan kita ada dokternya yang memang praktek klinis begitu ya, Dokter Andre. Jadi sarannya apa dokter kalau untuk masyarakat menyikapi ivermectin untuk gejala COVID-19, Dok? Oke, baik. Terima kasih Pak Ihan. Jadi pada prinsipnya adalah dengan data yang kita sebutkan tadi dari data klinis yang masih belum kuat, belum memiliki bukti ilmiah secara mantap, dan ditambah belum jelas kira-kira kemungkinan cara kerja. Dan itu yang menyebabkan dari pihak perhimpunan para dokter itu bekerja mengacu pada perhimpunan daripada dokter. Dalam hal ini kalau saya penyakit dalam, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, PAPDI. Di situ disebutkan bahwa update daripada konsensus terakhir pun ivermectin belum masuk dalam suatu panduan untuk pemberian, baik itu untuk pencegahan maupun untuk terapi, baik itu COVID yang tanpa gejala, COVID ringan, sedang, maupun berat. Karena ketika kita belum memiliki bukti ilmiah yang sangat kuat, tentu itu tidak bisa masuk dalam panduan. Dan dokter bekerja sesuai panduan. Apalagi di situasi pandemi yang masih belum jelas ini. Yang menjadi harapan adalah panduan dari profesi yang telah bekerja siang malam untuk melihat bukti-bukti ilmiah yang mana yang paling oke untuk bisa dimasukkan dalam panduan tersebut. Mungkin demikian ya Pak Ihan. Oke. Tapi Dokter Andre, kalau misalnya ada dokter yang meresepkan juga dan ada masyarakat yang mengkonsumsi juga obat ini dengan berbagai dosis yang dicobakan begitu ya, apakah ada efek samping yang perlu kita cermati, Dok? Baik, jadi efek samping yang pernah dilaporkan dari studi-studi uji klinis yang kami evaluasi di meta-analisis tadi, itu rata-rata mereka mengeluh keluhan seperti mual muntah. Jadi keluhan-keluhan seperti gastrointestinal lumayan dilaporkan. Walaupun angka persentasenya mungkin nggak terlalu besar ya, hanya kisaran 10-20%. Nah, tapi untuk laporan dalam segi efek samping neurologi, ada laporan kasusnya. Arti kita masih belum tahu itu memang berkaitan atau tidak dengan pemberian ivermectin, tapi jelas itu ada orang-orang yang mendapat ivermectin dilaporkan ada gangguan neurologi atau gangguan seperti kejang, yang mungkin itu jadi sesuatu yang serius itu. Jika kita pakai ivermectin anggaplah masyarakat Indonesia memakainya sekitar 10.000 orang, itu efek samping kecil itu jadi kelihatan besar. Jadi seperti kita lihat di efek samping vaksin yang di dunia itu dilaporkan, walaupun angkanya kecil secara prevalence atau incidence, tapi ketika dipakai di jumlah orang yang sangat banyak, tentu angka absolutnya jadi lebih besar. Mungkin itu yang pesannya kita harus hati-hati di sana, ya, bahwa kita bekerja, tenaga kesehatan itu bekerja bahwa ketika memberikan obat ada indikasi, dan indikasi itu sesuatu yang memang dia di endorse atau bahkan disepakati oleh perhimpunan tadi. Yang kedua adalah kita harus pertimbangkan orang per orang ada nggak diberikan atau kita bilang kontraindikasi. Nah, itu yang seharusnya yang menilai adalah dari teman-teman yang ahli, terutama dalam hal ini adalah yang berkecimpung di bidang COVID-19. Ya. Mungkin demikian Pak Ian. Oke, thank you Dr. Andre. Saya ke Dr. Juandi ini. Jadi tampaknya kalau ada yang mengidap COVID-19, sebaiknya tidak membatasi diri cuma satu-satunya treatment yang dia percaya ivermectin, ya, melainkan juga
obat-obat lain yang mungkin justru sudah mendapatkan emergency use authorization dari BPOM ya. Dr. Juandi, usulannya menyikapi ivermectin seperti apa, Dok? Terima kasih Pak Ihan. Untuk terkait ivermectin, saran saya memang seperti saran Bu Jessica dan Pak Andre, tetap penggunaannya harus berdasarkan instruksi dari dokter penanggung jawab. Ya, jadi masyarakat tidak boleh melakukan self farmasi, self medicating. Jadi dalam hal ini yang harus ditekankan oleh masyarakat, apalagi sampai menimbun ivermectin. Tidak ada gunanya kecuali Anda cacingan satu keturunan, satu keluarga, ya silakan. Kalau enggak, buat apa? Jadi sekali lagi kembalikan penggunaan obat, apalagi obat keras, kepada orang yang kompeten. Dalam hal ini adalah dokter penanggung jawab pasien tersebut. Lalu ada satu hal yang mungkin bisa saya tambahkan, Pak Ihan, adalah bahwa memang karena COVID-19 ini sesuatu yang sangat baru ya, istilahnya caught out in stress ya. Jadi kita misalkan kaget-kagetan lihat, oh ini muncul lagi gejala ini, muncul lagi gejala itu. Lalu obatnya belum ada. Jadi perkembangan ilmunya sangat pesat dan ada beberapa penelitian ya, beberapa uji klinis yang banyak dilakukan. Dan di sini saya mau menyarankan terutama kepada masyarakat, hati-hati dalam menerima saran terutama dari sumber non medis untuk melakukan menggunakan obat A, menggunakan obat B. Ya, banyak saran yang sebenarnya tidak terbukti. Ya, jadi ketika Anda mendapatkan saran seperti itu, harap konsultasikan ke apoteker Anda atau ke klinisi Anda, ke dokter yang merawat Anda. Itu dari saya, Pak Ihan. Terima kasih. Oke, Dr. Juandi, makasih. Bu Jessica, apakah ada yang ingin ditambahkan bagaimana menyikapi ivermectin, Bu Jessica? Untuk yang tadi sudah saya sampaikan sih Pak, yang terkait dengan pengobatan COVID itu, ya kembali lagi ke bagaimana masyarakat itu menanggapi keadaan mereka seperti itu. Kalau dari saya, kalau memang kita masih bisa mencegah, kenapa tidak gitu. Kalau memang sekarang kita memang sedang dikondisikan supaya keadaan atau kondisi pandemik ini bisa lebih turun gitu ya, kenapa tidak gitu. Kenapa kita harus memikirkan kayak nanti harus minum obat apa dengan cara seperti tadi saya disampaikan oleh Dr. Jo ya, seperti menimbun obat. Apakah kita kalau memang kita takut gitu ya terkena, sebaiknya ya kita jalankan prokes yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak perlu sampai menimbun obat-obatan dan lain sebagainya yang nanti malah akan mempersulit tenaga medis di lapangan untuk mendapatkan obat-obat yang seharusnya diberikan kepada yang memang sedang bergejala berat seperti itu. Jadi balik lagi sih Pak, kalau misalnya menurut saya ya untuk pengobatan kita serahkan kepada yang memang berkompeten di situ. Dan kita konsultasikan kalau memang kita terkena gitu ya, atau kita terdiagnosis atau dari hasil PCR kita menunjukkan bahwa kita positif, ya kita konsultasikan kepada dokter atau kepada tenaga medis yang memang berkompeten. Jadi penggunaan ivermectin, jangan sampai kita mengobati sendiri. Jadi penggunaan ivermectin misalnya untuk profilaksis atau pencegahan itu tidak dianjurkan ya, Bu Jessica ya? Sebaiknya tidak dianjurkan, Pak. Karena sekarang banyak ya informasi itu beredar, penggunaan antibiotik, penggunaan termasuk ivermectin gitu, antiparasit itu digunakan oleh masyarakat umum untuk profilaksis, padahal sebenarnya tidak perlu. Kita tidak pernah menganjurkan penggunaan obat itu untuk profilaksis, terutama untuk antibiotik dan antiparasit seperti itu. Itu ada indikasinya. Kalau kita gunakan dengan tujuan untuk profilaksis itu akan menimbulkan masalah lain, yaitu resistensi. Itu yang mau kita cegah saat ini gitu. Karena memang beredar kan di masyarakat itu banyak penggunaan obat antibiotik untuk mencegah COVID dan lain sebagainya. Seperti tadi Dr. Jo sampaikan juga, jangan sampai kita menerima informasi dari yang bukan tenaga medis, yang memberikan list obat-obat apa untuk pencegahan COVID, untuk pengobatan COVID, yang sebenarnya itu malah akan menambah masalah baru lagi. Seperti itu. Oke, jadi yang wajib dilakukan adalah prokes, jaga kesehatan, kebugaran, dan imunitas ditingkatkan ya dengan cara yang wajar, bukan dengan obat-obatan ya.
Oke, Iya, terima betul. kasih sekali lagi Dr. Andre, Bu Jessica Novia, dan Dr. Johan Dijo. Kita akan ngobrol lagi di klip yang berikutnya.